Alhamdulillah baik. Nah, selamat datang di ruang konseling ini bersama saya Dea Putri Permata. Nah, sebelumnya saya sudah melihat dari intake info yang sudah Teh Horonisa isi. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Teh Horonisa karena sudah meluangkan waktu untuk datang ke proses konseling ini. Nah, sebelumnya saya sudah menganalisis dari hasil intake info Teh Horonisa. Ini mungkin masalah yang cukup berat bagi Teh Horonisa. Nah, di sini saya mempunyai 2 kursi. Kursi mana yang akan Teh Horonisa duduki? Saya sini. Silakan. Untuk berjalannya sesi konseling, apakah saya diizinkan duduk? Boleh. Nah, terima kasih. Apakah posisi Teh Horonisa sudah nyaman? Sudah. Apakah posisi saya sudah terlihat nyaman? Sudah. Baik. Apakah Teh Horonisa sudah mengikuti proses konseling? Belum pernah. Baik. Nah, sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ada. Jadi untuk sesi konseling ini akan berlangsung berapa lama? Nah, untuk proses konseling ini terdapat 4 sesi. 3 sesinya itu konseling, 1 sesinya itu evaluasi. Evaluasi tersebut bertujuan untuk melihat sejauh mana perubahan yang dialami oleh Teh Horonisa. Nah, proses konseling ini akan dilaksanakan selama 45 sampai 60 menit. Nah, sebelum lebih jauh, apakah saya boleh mencatat hal-hal yang terbilang penting dalam proses konseling ini? Boleh. Baik. Nah, di sini terdapat sebuah kamera. Kamera ini bertujuan untuk mendokumentasikan proses konseling yang sedang kita jalani ini. Nah, sebelumnya siapa saja yang boleh mengetahui proses konseling ini? Hanya orang tua saja. Baik, di dalam proses konseling ini kan memiliki asas kerahasiaan di mana kita sebagai konselor tidak akan menyebarluaskan proses konseling ini. Sebelumnya ada yang tidak dipahami lagi? Sudah cukup. Nah, baik. Apakah proses konseling ini bisa dijalankan? Silakan. Baik. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih karena Teh Horonisa telah mempercayakan hal ini terhadap saya dan memberikan saya kesempatan untuk membantu Teh Horonisa dalam memecahkan masalah yang tengah dihadapi ini. Nah, sebelumnya bolehkah tahu hal apa yang sedang dialami oleh Teh Horonisa? Jadi saya itu merasa kecemasan yang berlebihan di dalam diri saya. Nah, bolehkah ceritakan kecemasan seperti apa yang dialami Teh Horonisa? Jadi kecemasan di sini tuh saya itu merasa cemas ketika banyaknya tugas dan deadline-nya itu cepat sehingga bisa menimbulkan overthinking di dalam diri saya itu. Kemudian selain dari karena tugas itu, cemas yang dialami oleh saya juga bisa dikarenakan ketika besoknya akan melakukan presentasi. Baik, kalau boleh tahu sejak kapan kecemasan itu mulai dirasakan? Sejak awal masuk kuliah. Baik. Biasanya kecemasan tersebut disebabkan karena apa? Kecemasan tersebut biasanya disebabkan karena kurangnya percaya diri yang ada di dalam diri saya itu. Ya, mengapa Teh Horonisa merasa kurang percaya diri? Jadi awal itu sebenarnya saya itu orangnya pendiam, sedangkan di kuliah itu kita itu diharuskan ataupun harus berinteraksi dengan orang lain, sedangkan saya itu dulunya tidak begitu baik dalam berinteraksi dengan orang lain. Jadi saya itu ketika presentasi contohnya merasa takut tidak puas orang lain ataupun takut saya itu merasa tidak puas terhadap penyampaian yang saya berikan, sehingga bisa menyebabkan kecemasan ataupun banyak pikiran di dalam diri saya itu. Baik. Jadi dapat saya simpulkan bahwa Teh Horonisa itu mengalami kecemasan yang sangat tinggi gitu, kecemasan yang berlebihan. Ya, dikarenakan kurangnya percaya diri dalam menghadapi presentasi dan selalu kepikiran gitu ya ketika ada tugas datang dengan banyak
semua itu tetapi semua itu memiliki deadline yang cepat yang sama gitu. Begitu.